Penampilan dari RT 08 dengan tema bawang merah dan bawang putih. Perkenalkan, pemain kita. Bawang putih, Sigit. Bawang merah, Arif. Bawang bombay, Riko. Bawang goreng, Riko. Ayah, Gagup. Ibu tiri, Ursat. Nenek, Edi. Dan petani, Agus. Selamat menyaksikan. Alkisah dahulu kala, di suatu desa, hiduplah sebuah keluarga sejahtera. Mereka memiliki seorang anak perempuan cantik jelita, bernama Bawang Putih. Sang ayah merupakan saudagar kain yang terkenal, sehingga sering bepergian meninggalkan keluarganya. Namun suatu hari, kebahagiaan itu harus berakhir ketika sang ibu wafat akibat sakit keras. Bawang Putih dirundung kesedihan mendalam karena kehilangan sosok ibu yang selalu menemaninya. Semenjak kepergian sang ibu, Bawang Putih selalu membantu ayahnya untuk mengurus rumah. Terkadang rasa rindu membuat Bawang Putih sering melamun sendirian. Mengetahui hal ini, sang ayah tak tega. Sungguh kasihan putriku. Dia pasti sangat kesepian sepeninggal ibunya. Sepertinya aku harus mencari seseorang untuk menemaninya. Terlebih, aku sering meninggalkannya untuk bekerja. Nak. Ayah. Aku tak tahu ayah ada di sini. Kau tak apa? Seandainya dulu ayah sering di rumah, pasti... Tak apa, ayah. Aku yakin ibu pasti bahagia di sana. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri. Ini sudah takdir dari Yang Maha Kuasa, ayah. Beberapa tahun kemudian, sang ayah memutuskan untuk menikah lagi dengan janda yang juga memiliki anak perempuan bernama Bawang Merah. Kedatangan Bawang Merah dan ibunya disambut bahagia oleh Bawang Putih. Betapa senang hati Bawang Putih karena kini memiliki seorang ibu yang sayang kepadanya dan kakaknya yang selalu menjaga dan menemaninya. Keluarga ini kembali hidup bahagia. Namun semua berubah ketika sang ayah pergi bekerja. Ibu tiri dan Bawang Merah menunjukkan sifat aslinya. Si Bawang Merah memiliki sifat malas, sombong, dan iri hati. Kepribadian Bawang Merah juga diperburuk karena sang ibu selalu memanjakannya dengan memberi apapun yang diinginkan Bawang Merah. Sedangkan Bawang Putih justru diperlakukan berbeda. Dia disuruh mengerjakan semua pekerjaan rumah layaknya seorang pembantu. Jika pekerjaannya tak beres atau Bawang Putih melakukan kesalahan, maka ibu tiri akan menghukumnya dengan tidak memberinya makan. Setiap hari terdengar teriakan Bawang Merah dan ibu tiri bergantian. Hei Bawang Putih, cuci bajuku. Setelah itu buatkan sarapan. Kami sudah lapar. Baik, ibu. Karena Bawang Putih sering bekerja dan dihukum, tubuh Bawang Putih menjadi semakin kurus. Pada suatu hari, ayah Bawang Putih pulang ke rumah dan jatuh sakit. Sakit yang diderita sang ayah begitu parah. Hal itu membuat Bawang Putih sedih. Selama ayahnya sakit, Bawang Putih dengan tulus merawat dan menemaninya.
Namun apalah daya, takdir berkata lain. Sang ayah pergi meninggalkan bawang putih untuk selama-lamanya. Inna wa inna ilaihi raji'un. Bawang putih begitu terpukul dengan kepergian sang ayah. Namun ibu tiri dan bawang merah justru kegirangan karena rumah dan harta sang ayah menjadi milik mereka. Akhirnya meninggal juga orang itu. Kita bisa menguasai hartanya. Iya ibu, kita kaya raya. Ibu, aku ingin baju baru. Aku kemarin melihat baju berselendang merah yang bagus di pasar. Aku ingin membelinya. Beli saja, Nak. Belilah apa yang kamu inginkan. Setelah kepergian sang ayah, kehidupan bawang putih semakin sengsara. Tak ada lagi orang yang menyayangi dan menghiburnya. Ibu tiri dan bawang merah semakin semena-mena kepadanya. Dia hanya bisa terus bersabar. Ya Tuhan, kenapa mereka selalu jahat kepadaku? Suatu hari, bawang putih pergi ke sungai, hendak mencuci baju. Dia masih mengantuk dan lapar. Tubuhnya begitu lemas. Saat mencuci, dia tak sadar jika selendang kesayangan bawang merah hanyut. Setelah selesai mencuci, dia sangat panik, menyadari selendang itu tak ada. Selendang itu hilang. Aduh, bagaimana ini? Aku tak berani pulang. Ibu pasti akan menghukumku habis-habisan. Akhirnya bawang putih pergi menyusuri sungai, mencari selendang tersebut. Tak sengaja dia bertemu dengan seorang petani yang tengah memandikan sapinya. Tuan, maaf mengganggu. Ono opo? Apakah Tuan melihat selendang merah di sekitar sini? Oh, selendang merah yang hanyut tadi. Kalau tidak salah, selendang itu diambil oleh seorang nenek yang sedang mencuci pakaian di sana. Akan tetapi, nenek itu sepertinya telah pulang ke rumahnya. Bisakah Tuan memberitahuku di mana nenek itu tinggal? Rumah nenek tua itu, kalau tidak salah, ada di atas gunung. Ikutilah jalan setapak ini, kau pasti menemukannya. Matur suwon. Bergegaslah bawang putih menuju tempat yang ditunjukkan petani. Hingga tibalah dia di sebuah rumah kayu. Bawang putih mengetuk pintu rumah itu. Kulo nuwun. Sampurasun. Anak cantik, mari masuk, Nak. Siapa namamu? Aku bawang putih, Nek. Aku kemari karena ingin mencari selendang merah yang hanyut di sungai, Nek. Oh, selendang itu ternyata milikmu. Aku mengambilnya tadi saat mencuci baju. Selendang itu sudah aku simpan dengan aman. Aku akan mengembalikannya kepadamu. Namun, ada syaratnya. Apa syaratnya, Nek? Saya bersedia melakukannya asal selendang itu kembali kepadaku. Kau harus membantuku mengurus rumah terlebih dahulu.
Baik, Nek. Aku bersedia. Selama seharian, bawang putih membantu si nenek seperti memasak, membersihkan rumah, dan mencari kayu bakar. Bagi bawang putih, melakukan semua itu adalah hal yang mudah karena dia telah terbiasa mengerjakannya. Sore hari, tibalah waktunya untuk pamit pulang. Sang nenek menepati janjinya dengan memberikan selendang itu. Bawang putih, ini selendang yang kau cari. Dan satu lagi, aku ingin memberikan sebuah labu untukmu sebagai hadiah. Karena kau sudah membantuku. Pilihlah salah satu. Auto kulkas, televisi, mesin cuci, dan labu. Bawang putih melihat kedua labu yang berbeda ukuran tersebut. Merasa tak akan sanggup membawa yang besar, maka bawang putih memilih labu yang kecil. Karena dia juga harus membawa satu keranjang penuh berisi pakaian yang dicuci sebelumnya. Aku pilih labu yang kecil saja, Nek. Ambillah labu kecil itu. Akan tetapi ingat, labu itu jangan kau buka sebelum sampai di rumah. Paham? Baik, Nek. Aku akan menuruti perintah Nenek. Terima kasih ya, Nek. Bawang putih pulang sambil membawa labu pemberian sang nenek. Sesampainya di rumah, bawang putih dimarahi oleh ibu tiri dan bawang merah. Ibu, lihatlah, dia baru pulang setelah pergi seharian. Pulang juga anak kurang ajar itu. Akan kuberi pelajaran. Dari mana saja kau bawang putih? Kau sudah berani melawan. Pergi bermain sampai tak tahu waktu. Wes angel. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Aduh. Aduh, sakit. Aku tadi. Halah, cukup bawang putih. Aku tak butuh alasan. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Ampun, sakit, Bu. Labu apa ini? Labu siam, Bu. Ibu tiri memperhatikan labu tersebut. Seketika semua orang terbelalak. Mereka terkejut karena isi dari labu itu penuh dengan perhiasan. Hah? Dari mana kamu mendapatkan labu itu? Bawang putih menceritakan semuanya. Aku belinya di pasar Bentol, Bu. Deketnya Tunanetra. Bodoh sekali. Seharusnya kamu memilih labu yang besar. Isinya pasti lebih banyak. Dasar! Karena kau tak memilih labu yang besar, maka semua perhiasan ini jadi milik kami. Bawang putih pasrah dengan keadaannya. Di lain sisi, ibu tiri berpikiran untuk melakukan hal yang sama untuk mendapatkan labu yang lebih besar. Keesokan harinya, ibu tiri dan bawang merah pergi ke sungai. Mereka sengaja menghanyutkan selendangnya. Diam-diam keduanya mengikuti arah selendang itu. Dan benar saja, selendang itu kembali dipungut oleh sang nenek. Bawang merah dan ibu tiri mengikuti nenek itu pulang menuju rumahnya. Aduh, kakiku sakit, Bu. Aku lelah sekali. Kita pulang saja, Bu. Aku sudah tak kuat lagi. Bawang merah putriku, bersabarlah. Sebentar lagi kita mendapatkan perhiasan lebih banyak daripada milik bawang putih. Tapi aku capek, Bu. Kita pulang saja ya, Bu. Ibu bilang sabar. Kita akan kaya sebentar lagi. Sesampainya di rumah nenek tua, keduanya disambut dengan baik.
Bawang merah dan Ibu Tiri kemudian berpura-pura sedih. Apakah nenek menemukan selendang merah yang hanyut di sungai? Itu adalah selendang kesayangan anakku, Nek. Oh, itu milik putrimu. Betul, aku tadi tak sengaja menemukannya di sungai. Sama seperti sebelumnya, sang nenek baru memberikan selendang jika mereka mau membantunya. Demi mendapatkan buah labu itu, terpaksa mereka membantu sang nenek meski sambil mengeluh. Aduh, capek sekali. Jika bukan karena buah labu itu, tak sudi aku melakukannya. Iya, ibu juga sudah lelah. Semoga isi dari buah labunya lebih banyak dari milik si bawang putih. Selesai sudah pekerjaan bawang merah dan Ibu Tiri. Kemudian mereka pamit. Sang nenek memberikan selendang itu kepada bawang merah dan ibunya. Pilihlah satu labu sebagai hadiah dariku karena kalian telah membantuku. Wah, terima kasih, Nek. Tentu aku pilih yang besar ya, Nek. Iya, ingat pesanku. Kalian jangan buka labu itu sebelum sampai di rumah. Iya, Nek. Pasti kami akan mengingatnya. Kami pamit pulang dulu, Nek. Di tengah perjalanan pulang, keduanya sudah tak sabar dengan perhiasan yang akan mereka dapatkan. Keduanya sudah tak peduli dengan pesan yang diberikan sang nenek sebelumnya. Ibu, ayo kita buka sekarang saja labu itu. Nenek itu kan tak tahu. Betul juga. Ibu juga sudah tak sabar dengan isinya. Pasti emas perhiasan yang lebih banyak. Namun alangkah terkejut keduanya, sebab isi labu itu adalah binatang berbisa seperti ular, kalajengking, laba-laba, dan kelabang. Hah? Apa ini? Mana perhiasannya? Kenapa isinya hewan-hewan ini? Hah? Kenapa? Hewan-hewan itu kemudian menyerang bawang merah dan sang ibu. Aduh, Ibu, tolong Bu. Aduh, sakit. Sakit. Aduh. Ibu, bagaimana ini? Karena keduanya masih di tengah hutan, tak ada seorang pun yang menolongnya. Keduanya akhirnya tewas karena tergigit hewan berbisa. Keserakahan Ibu Tiri dan bawang merah telah membawa keduanya pada petaka. Setelah kejadian itu, bawang putih hidup bahagia. Perhiasan pemberian sang nenek membuatnya kaya raya. Dia pun akhirnya meneruskan usaha sang ayah dan menikmati hasil kesabarannya sebagai anak yang berbakti.